Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar? Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian yang nonton. Guys, Magnus Carlsen melawan Hikaru Nakamura di ajang final winner bracket turnamen catur Champion Chess Tour Chessable Master 2025. Mereka berdua sering disebut sebagai rival abadi oleh pencinta catur. Tapi layak gak sih disebut sebagai rival kalau kalian lihat game ini? Langsung aja kita bahas gamenya. Ini formatnya catur 10 menit. Mereka bertanding 4 game. Dan Magnus Carlsen memulai dengan langkah D4. Kemudian D5, kuda C3, kuda ke petak F6, gajah ke petak F4. Boom. Joe Buffalo dan kembali dipilih oleh Magnus Carlsen. Gila. Kemudian A6 dimainkan mencegah kuda ke petak B5, putih E3, hitam H6. Kemudian Magnus H4, hitam E6, putih kuda ke petak F3, hitam B6, Magnus masuk kuda ke petak E5. Kemudian hitam merespon dengan kuda FD7, coba menukar langsung kuda. Magnus Carlsen melakukan manuver menteri F3, teman-teman. Inilah enaknya nonton Magnus Carlsen di ajang turnamen terbaru ini. Kenapa? Karena Magnus Carlsen jarang nih pakai Joe Buffalo London. Dan lihat manuvernya, menteri ke petak F3. Apa tujuannya? Ini bukan sekedar jalan menteri aja, tapi kalau lawannya nggak siap, contoh di sini hitam mainkan langkah C5, maka ada kombinasi petak F7. Boom! Kalau dimakan, maka gajah ke petak C7 atau gajah makan ke petak B8 lebih tepatnya, dan akan unggul satu pion. Kalau tadi misalkan di sini gajah C7, ada menteri F6 ya teman-teman. Lebih tepat gajah makan B8. Nah, setelah menteri F3, pertukaran kuda harus dilakukan oleh Hikaru Nakamura, kemudian dimakan kembali dengan bishop. Hitam mainkan kuda D7 mengancam bishop, bishop mundur lagi, hitam mendobrak dengan langkah C5. Kemudian putih mainkan langkah menteri ke petak G3, hitam gajah B7. Rokade panjang dilakukan oleh putih, hitam benteng C8. Langkah ke-12 salah. Kenapa salah? Dan tebak apa langkah terbaik oleh Magnus Carlsen di langkah berikutnya, guys. Ini agak susah menemukan langkah berikutnya ya. Magnus Carlsen sacrifice a pawn, boom, E4. Tujuannya mendobrak petak center. Yang lebih gila lagi setelah langkah 4, lihat kelonjakan atau naiknya keunggulan putih. Dan kalian akan lihat setelah pion makan D4 akan ada langkah brilian berikutnya. Bisa tebak? Dia sacrifice naik dengan pion makan pion. Dia korbankan kuda. Apa tujuannya? Jika hitam terpancing makan kuda, maka putih makan pion E6. Ada ancaman pin dari benteng D1. Apabila pion dimakan, maka menteri G6. Boom! Raja E7 dan tewas raja hitam dengan skakmat gajah ke petak D6. Nah, itu kalau terpancing. Tapi kalau nggak terpancing, nah dengan waktu main 10 menit, tinggal 8 menit, panik dong hitam. Ya, jawaban hitam adalah kuda ke petak F6. Salah lagi, guys. Bisa tebak apa langkah terbaik putih berikutnya? Brilian lagi. Sacrifice. Ya, sacrifice kuda sih, tapi menteri di sini hilang, guys. 2 pion melangkah dan 2 pion brilian. Boom, makan pion E6. Apabila dimakan kembali, maka jawaban putih adalah gajah E5. Membantu peeling up, ancaman dari ikatan benteng mengancam menteri. Apabila di sini gajah C5, pion G7 jatuh, guys. Nah, pion makan pion, kemudian hitam menjawab dengan langkah kuda ke petak H5, putih menteri G4, kuda makan gajah, pion makan F7, skak, kemudian raja makan menteri F4, raja ke petak, menteri nutup petak F6. Kalau misalkan raja ke petak G8 juga udah kalah ya, jatuh lagi pion. Menteri ke petak F6, putih benteng makan D4. Langkah ke-19. Kemudian hitam melakukan tukar menteri, kemudian dimakan lagi, dan raja ke petak E8. Mari kita hitung berapa jumlah pion putih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebentar, hitam 1, 2, 3, 4. Keunggulan 2 pion menuju middle game. Raja hitam di tengah. Saya rasa harusnya sudah menyerah gak sih lawan Magnus Carlsen. Gila, dalam 20 langkah sudah terlihat keunggulan besar oleh Magnus Carlsen. Magnus Carlsen kemudian lanjutkan dengan langkah gajah D3, hitam mainkan benteng C7,
Putih benteng E1, nggak mau kalah cepat mungkin ya Hikaru. Raja ke petak D8. Kemudian putih, tega banget, gajah E4. Simplification, disederhanakan guys. Nggak ngasih harapan untuk Hikaru Nakamura berkembang guys. Kemudian dia menolak dengan gajah C8. Dipaksa lagi gajah ke petak F5. Kali ini, ampun bang, mau nurut sekarang untuk pentukaran. Ya, apa yang terjadi kalau misalkan dia menolak gajah ke petak B7 ya? Maka di sini sudah berbeda ceritanya karena benteng D4 skak, raja tidak bisa ke petak C8, harus ditutup bishop, dimakan. Itulah kenapa dia harus maksa makan lagi, kemudian gajah ke petak C5 ya. Apabila gajah ke petak B4, maka ada benteng D1, kuda akan naik. Percuma. Gajah ke petak C5 dimainkan, putih mainkan kuda E4, hitam gajah ke petak E7, putih G3, raja geser ke petak C8, benteng E5, benteng ke petak D8, disederhanakan lagi, teganian. Kemudian benteng menolak dan C3. Nggak ada kelemahan dari putih guys. G5 dimainkan, sikat lagi, kemudian benteng D2 menjaga F2. Hitam mainkan langkah G4, benteng E6 mengancam pion. Raja naik ke petak B7. Benteng geser ke petak G6, diancam lagi. Kemudian B5, rontok lagi pion hitam. B4 dimainkan, raja naik ke petak C2. Kemudian sikat pion, sikat lagi. Kemudian benteng ke petak F5. Ya, coba ke sini, A4 langsung dijawab taktis. Benteng ke petak A5, sudah ditunggu raja B3. Kemudian langkah 39, raja ke petak A7, putih benteng D4, menguatkan penjagaan pada pion A4, benteng skak B7. Raja mundur C2, gajah ke petak A3, raja D3, benteng ke petak H5, benteng masuk G6, benteng masuk H1, raja ke petak E2, benteng A1, benteng C4, benteng ke petak E7, raja F3 aman, gajah B2, dan ditutup dengan langkah kuda C5. Selesai. 47 langkah. Game ini terlalu istimewa buat Magnus Carlsen. 94% akurasinya, hitam 88%. Ya, langkah lanjutannya mau jaga apa lagi nih pionnya? Ya, kalau misalkan dia A5 percuma juga, benteng A6 rontok lagi pionnya. Nah, kalau kita menganalisa, harusnya sebelum langkah benteng C8 ya, kan ini langsung unggul buat putih ya, dan gak ada kesempatan lagi buat hitam. Harusnya di sini hitam jalan apa sih? Menteri E7. Nah, tujuannya apa? Jadi ketika putih akan E4, maka pion makan D4, benteng D4, beda cerita guys. Di sini ada fork dengan E5. Ya, kalau misalkan dia kuda D5, makan F4. Ya, walaupun di sini masih seru ya, makan menteri F4 ini juga akan seru nih karena posisi raja hitam di tengah. Ya, tapi lebih aman daripada tadi lah guys. Nah, sementara ketika benteng C8 kemudian E4, apa yang terjadi kalau misalkan hitam di sini pukul pion E4? Maka putih akan mendorong D5. Apabila di sini dimakan, maka makan lagi, raja masih di tengah, sangat bahaya. Kuda ke sini ada kuda C7. Susah, guys. Nah, kalau misalkan tadi makan pion D4 kemudian dimakan D5, kemudian kuda ke petak F6, ada nggak sih jawaban lain? Yang paling minimal buat hitam adalah menteri F6. Tapi putih tetap akan unggul karena ada kuda E4 apabila menteri ke petak F5, kemudian akan makan E6 juga. Apabila di sini let's say gajah makan E4, ancam C2, maka makan D7, kemudian apabila dimakan lagi dengan raja, maka benteng D4. Kemudian apabila raja mundur lagi, maka gajah D3 sudah aman. Kalau misalkan di sini makannya pakai queen, juga putih akan gajah D3. Rajanya masih di tengah sih masalahnya guys. Nah, mungkin teman-teman berpikir gila, benteng makan C3 bisa nggak sih? Kemudian mengambil D5, menarik juga kalkulasi ini. Tapi putih akan benteng D4, kemudian B5 menarik juga sih. Kemudian akan disederhanakan dengan gajah D6. Inilah yang terjadi. Akhirnya Magnus Carlsen menang di babak bukan grand final ya. Dia menunggu di grand final. Di final winner bracket ini dengan skor 2,5 ya teman-teman ya. 2,5, 3 game aja, nggak ada perlawanan. Nah, sebelumnya teman-teman, Magnus Carlsen sebelum sampai grand final ya. Jadi ini Magnus Carlsen tinggal tunggu aja dari loser bracket, ada
quarter final ya, loser bracket. Nanti malam kita akan nonton ini. Arjun melawan Yane Pomniachtchi, Alireza melawan Yan Kitov Duda. Mereka akan bertarung. Kemudian mereka akan bertarung lagi nih. Ya, mereka akan bertarung. Kemudian pemenang dari game ini akan bertemu Hikaru Nakamura. Nah, sebelumnya Magnus Carlsen mengalahkan Arjun Erigaisi di babak Armageddon game. Nih, sempat ketat ya, 2-2 di 4 game awal. Kemudian ada Armageddon game, dia menang. Sementara Hikaru Nakamura mengalahkan Alireza Firouzja. Alireza Firouzja turun tapi disikat oleh Yane Pomniachtchi. Kemudian Duda mengalahkan Yu Yang. Bukan. Alireza belum turun ya. Alireza akan turun nih melawan Duda, guys. Jangan lupa nonton nanti malam jam 23.00 waktu Indonesia Barat ya, babak loser bracket. Jangan lupa bantu video ini viral dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Masih layak disebut rival. Kiki.